emosinya, terutama ketika mulai remaja gitu. Biasanya remaja itu lebih berkaitan dengan emosi dan sosialnya. Nah, kalau untuk normal dan abnormal itu biasanya kita lihat selain dari milestone-nya, dari developmental perkembangannya dia dari waktu ke waktu, kita juga lihat dari fungsinya dalam aktivitas sehari-hari. Nah itu harus dilihat lagi kondisinya, apa yang membuat dia tuh nggak merespon. Bisa juga. Ya pengaruhnya itu bisa dibilang lumayan banyak juga sih, Mister. Jadi kayak misalnya ketika kita berantem kan pasti ya mungkin ya kata-kata yang kita ucapkan nggak mungkin kata-kata yang sopan pelan-pelan gitu kan. Misalnya berupa teriakan gitu, walaupun mungkin nggak kata-kata kasar gitu, tapi berupa teriakan, emosi marah yang kayaknya kita keluarkan gitu. Nah anak juga menangkap ini bahwa ketika marah aku berteriak gitu kan. Jadi kayak banyak hal yang anak serap dan nantinya bisa anak tiru ataupun lakukan gitu kan. Jadi itu lumayan berpengaruh juga sebenarnya ke perkembangan anak ini gitu. Ada juga yang misalnya kalau dia memang attach dengan salah satu pihak, akhirnya dia jadi kurang suka sama pihak lainnya gitu. Misalnya kalau dia deketnya ke mamanya nih, nanti dia bisa yang merasa aku nggak suka sama papa aku misalnya gitu, karena papa aku suka marah-marah terus gitu. Jadi kayak dampaknya sih bisa bervariasi gitu. Tergantung sih pemahaman anak, tergantung juga informasi yang disampaikan si orang tua ini kepada anak gitu. Jadi kalau bisa memang ketika ada konflik ya udah selesaikanlah, nggak di depan anak gitu kan. Jadi boleh diskusi dulu gitu, setelah selesai baru ya kembali interaksi sama anak gitu. Ya itu sebenarnya pernah dengar cerita juga, Miss, kalau seorang anak tuh yang sampai dibentak itu emang ada mempengaruhi otaknya gitu ya. Maksudnya ada sel-sel apa tuh yang akhirnya yang tadi berkembang terus jadi mati gitu gara-gara dia terima bentakan, dia terima ya omelan yang misalnya dia numpain gelas lah tumpah gitu kayaknya, terus langsung kamu kenapa sini? Nah apakah itu tuh benar itu? Jadi itu anak tuh jadi kayak apa ya, lama-lama minder kah atau lama jadi gimana gitu, Miss? Iya, jadi kalau sel dalam otak anak itu kan dia berkembang dengan adanya stimulasi. Jadi kayak ibaratnya dia akan semakin cepat bertumbuh dengan adanya proses belajar dan stimulasi gitu kan. Nah kalau dari penelitian yang saya baca juga, kalau misalnya dia mendapatkan bentakan, terus omelan dan emosi-emosi negatif itu, si selnya itu tuh kayak burning, jadi kayak gugur-gugur gitu lah ya gitu. Sehingga kadang bisa membuat koneksi antara sel yang satu dengan yang lainnya jadi terputus gitu kan. Jadi ya memang bisa jadi berpengaruh juga ke kondisi nantinya perkembangan belajar, perkembangan emosi dan yang lainnya. Karena memang anak akan lebih aktif perkembangan sel-selnya tuh dengan stimulasi yang sesuai dengan kebutuhannya gitu. Tapi itu bisa bertumbuh lagi nggak, Miss, sel-sel seperti itu? Itu tergantung dari proses belajar dan usianya juga. Jadi biasanya paling efektif dan paling cepat itu terjadi pertumbuhannya sampai usia 6 tahun itu kan. Nah di atas itu ya bisa bertumbuh tapi jauh lebih lambat. Dan jumlahnya nggak sebanyak ketika mereka di usia lebih kecil lagi gitu. Nah pertanyaan terakhir, Miss. Ada yang bilang umur anak-anak seusia SD gitu dari kelas 1 sampai kelas 6 tuh kita harus keras sama mereka. Dalam artian kita udah kasih rules, ini harus begini, harus begitu. Maksudnya bukan kita kasih batasan ya, maksudnya kita udah kasih tahu ini begini. Terus kalau SMP itu usia mereka tuh kita sebagai orang tua tuh sebagai teman. Nah udah mulai SMP itu sebagai ya udah jadi sahabat aja gitu. Itu bener nggak proses seperti itu gitu? Iya sebenarnya mungkin dibilang benar atau enggak tergantung lagi kondisi anak masing-masing. Tapi ibaratnya kalau kita membangun sosok anak gitu ya, membangun seorang individu nih, nggak cuma anak sih, kita pun gitu ya, itu kan kayak kita membangun piramid gitu ya, kayak bawahnya perlu kita kuatin dulu supaya dia bisa naik level berikutnya tuh lebih kuat gitu kan. Jadi kayak kebutuhan dasar, misalnya kebutuhan secara fisiologisnya dia, kebutuhan makan, kebutuhan hari-hari itu juga harus terpenuhi. Terus kebutuhan akan cinta kasih, terus kebutuhan juga rasa sayang, penghargaan dari orang tua gitu ya, supaya anak merasa dihargai dan diterima, itu juga penting untuk diberikan gitu. Jadi ketika anak-anak usia kecil, usia dini ataupun usia sekolah dasar, kan memang banyak hal yang belum mereka pahami.
Makanya mungkin orang tua banyak memberikan ya informasi, memberikan pendampingan juga di sana. Terutama karena kemampuan kemandiriannya juga belum berkembang optimal nih gitu kan. Jadi memang masih perlu pendampingan di sana. Nah, keras itu ya sebenarnya yang dibutuhkan adalah firm gitu ya, tegas tapi tetap penuh kasih gitu. Fleksibel aja. Iya, jadi tetap ada boundariesnya, ada batasannya mana yang boleh dan mana yang tidak boleh. Tapi biarkan anak memahami apa sih arti dari boleh dan nggak bolehnya ini gitu. Misalnya kenapa aku nggak boleh naik kursi misalnya. Pokoknya nggak boleh gitu ya misalnya. Harus ada alasan. Iya, jadi boleh dijelaskan misalnya. Kalau kamu naik kursi, resikonya begini misalnya gitu. Atau kadang kita perlu mereka mencoba dan merasakan, walaupun ya pasti nggak mungkin sengaja kita jatuhin gitu ya. Tapi kita biarkan mereka ketika mereka mau eksplorasi ya kita berikan kesempatan gitu kan. Jadi eksplorasi itu sangat diperlukan. Ketika kita udah masuk remaja, kan anak udah nggak bisa di-treat lagi dengan cara anak-anak SD, karena perkembangan mereka pun udah berbeda gitu kan. Nah, karena secara bawaan juga udah berubah nih merekanya, kitanya pun perlu menyesuaikan. Udah nggak bisa lagi satu arah, walaupun dari kecil kita berharapnya bisa dua arah lah ya untuk terus diskusi dan yang lainnya. Remaja ini kan dia udah lebih punya keyakinan akan pendapatnya, akan pemikirannya. Jadi orang tua masuk pun perlu dengan cara yang lebih ringan dan lebih sesuai dengan perkembangannya gitu kan. Karena ketika kita misalnya ngasih nasihat yang terlalu banyak, yang ada mereka bangun mental blocknya mereka gitu kan. Ketika kita banyak larangan, yang ada mereka bisa berontak juga gitu. Sehingga kita perlu lihat sampai sejauh mana kita bisa masuk ke aktivitasnya mereka. Begitu juga ketika SMA, mereka udah perlu lebih diberikan kepercayaan, perlu juga diberikan memang kemandirian untuk bekalnya mereka gitu. Jadi sebenarnya lebih menyesuaikan ke situ sih. Jadi kalau TK SD memang masih perlu guidance, masih perlu dimasukin banyak hal gitu ya, supaya nanti mereka lebih kuat dan lebih siap untuk perkembangan berikutnya gitu. Ya benar sih. Kadang anak-anak itu kan harus merasakan dulu kan, Miss. Kayak misalnya jangan naik, nanti jatuh loh. Nanti kalau kamu naik nanti kamu jatuh. Tapi kan mereka udah, walaupun kita jelaskan gitu kan, dengan tadi Miss bilang itu kan, tetap mereka pengen tahu gitu kan, dan akhirnya jatuh ya cukup dengan satu kata kan? Nah seperti itu kan, jadinya tahu kan, jadinya jatuh gitu. Oke, gitu aja Miss dari kita. Mungkin Miss ada yang mau ditambahin nggak Miss? Atau Miss mau ada kesimpulan buat kita, atau Miss mau ada kasih kata-kata wejangan buat netizen yang di luar sana? Oke. Ya sebenarnya sih mungkin ya penutup singkat aja gitu ya, bahwa dunia anak-anak ini memang ya unik dan menarik gitu ya. Mereka kayak punya customnya masing-masing gitu. Kita kadang nggak bisa bandingin atau nggak bisa samain satu anak dengan hal lainnya. Nah, kita perlu memahami kebutuhan anak. Jadi penting banget bagi orang tua untuk melakukan observasi secara berkala untuk memahami kebutuhan anak masing-masing gitu. Setelah kita tahu, kita coba berikan support dan berikan pendampingan sesuai dengan kebutuhannya gitu. Nah, kalau boleh tahu nih, Miss Yvonne, mungkin mau sharing juga nggak buat tempat kliniknya tuh di mana sih, atau mungkin bisa dikasih alamatnya. Jadi kalau yang membutuhkan untuk konseling bisa dikasih tahu. Oke. Kalau untuk prakteknya saat ini ada di Klinik Tumbuh Kembang ASA di BSD, terus ada di Klinik ASA yang Citra Raya juga, lalu ada di Klinik AMS Kemang, dan selebihnya konsultasi online sih. Kalau online itu biasanya lewat dari akun @kli.id gitu. Nanti linknya ada di bawah. Nanti bisa dikasih tahu ya Miss Yvonne ya. Oke, baik. Ya, sebagai penutup dari saya, nih saya ada catatan sih. Bukan catatan sih, udah saya siapin sebenarnya. Mempelajari cara anak memandang dunia itu adalah mengajari anak keterampilan baru dan membimbing mereka saat mereka memproses perasaan dan perubahan baru yang besar adalah bagian dari menjadi orang tua. Karena patut diakui bahwa mengenal anak saat mereka berkembang bisa menjadi salah satu bagian yang paling berharga dari menjadi orang tua. Sekian dari Bagasi, bagian dari In15 Project. Terima kasih Miss Yvonne. Terima kasih, Terima kasih semuanya. Terima kasih menyaksikan. Sampai jumpa. Bye.